time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Nur dengan NIM B2106023. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai materi komunitas dan budaya untuk memenuhi tugas individu yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas Ibu Arifah Usman SST MKes. Baiklah, di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan, yakni yang pertama mengenai tuntutan masyarakat terhadap perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya. Kemudian kedua tentang integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Sebelum saya membahas kedua materi tersebut, terlebih dahulu saya akan membahas secara singkat apa sih itu pelayanan kebidanan komunitas. Langsung saja, komunitas merupakan kelompok sosial yang berada di suatu lokasi atau daerah tertentu yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Komunitas adalah kelompok suatu unit sosial yang telah terorganisasi untuk kepentingan bersama atau communities of common interest, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial menurut Perwati tahun 2023. Pelayanan kebidanan komunitas adalah pelayanan dilakukan oleh bidan dalam pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak, balita dalam keluarga, dan masyarakat melalui interaksi yang dilakukan oleh bidan dan pasien untuk menyelamatkan pasien dari masalah kesehatan. Pelayanan kebidanan komunitas yang diberikan bidan tentunya bekerja sama dengan mitra atau tim atau lintas sektor terkait dalam upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, mendeteksi dini masalah kesehatan, penyembuhan, serta pemulihan kesehatan dengan menggunakan pendekatan kebidanan. Manajemen kebidanan menurut Kasnuri tahun 2022. Adapun tujuan utama pelayanan kebidanan komunitas terdiri dari tujuan utama. Pertama, mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera dalam komunitas tertentu dengan prioritas meningkatkan kesehatan ibu dan anak, balita, dan dalam keluarga. Kemudian, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan membantu masyarakat meningkatkan kemandirian dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami keluarga menurut Perwati tahun 2023. Adapun tujuan khususnya, yang pertama menjalankan tanggung jawab bidan agar terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan kebidanan komunitas sesuai. Kemudian kedua, meningkatkan mutu pelayanan pada masa kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan masa nifas dan menyusui, perawatan pada bayi baru lahir dan balita, pelayanan masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, dan pelayanan dalam fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya secara terpadu. Kemudian membantu menurunkan jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko kehamilan, persalinan dan perinatal dalam menerapkan mutu pelayanan di komunitas tertentu. Selanjutnya, mendukung program pemerintah dengan bekerja sama dengan berbagai lintas sektor terkait untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu, bayi dan anak. Kemudian terakhir, membangun kerjasama jaringan kerja dengan fasilitas rujukan dan tokoh masyarakat setempat atau unsur terkait lainnya menurut Khalifa dan Siti tahun 2019. Kemudian poin selanjutnya, tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Berarti bekerja untuk membantu orang mengubah cara mereka melihat masyarakat, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan meningkatkan kemampuan fisik mereka. Tujuan dari pengembangan manusia adalah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia untuk mengontrol lingkungannya. Adapun langkah-langkah dalam memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat yaitu pertama, membuat lingkungan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi lokal. Kemudian, memperbaiki kualitas potensi yang ada. Selanjutnya, menjaga aktivitas yang sudah ada. Dan terakhir, mempertingkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, salah satu bentuk yang nyata dari peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM. Ini sebenarnya dapat membangun berbagai bentuk UKBM lainnya seperti Polindes, POD, Pos Obat Desa, Pos UKK atau Pos Upaya Kesehatan Kerja, kemudian Toga, Tanaman Obat Keluarga, dan Dana Kesehatan. Kemudian poin pembahasan selanjutnya tentang integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Nah, dalam komunitas terdapat banyak jaringan kerja bidan, termasuk puskesmas atau puskesmas pembantu, Polindes, Posyandu, BPS, rumah kesehatan, kemudian desa wisma, PKK. Anggota bidan di puskesmas mereka diharapkan dapat menyebarluaskan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian memahami dan menguasai tugas dan fungsi masing-masing.
selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan anggota lainnya, memberi dan menerima saran, dan bertanggung jawab atas kegiatan tim secara keseluruhan dan hasilnya. Kemudian bidan diharapkan mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan kebidanan di komunitas, di Polindes, Posyandu, BPS, rumah pasien. Tujuan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam kebidanan komunitas adalah untuk meningkatkan kerjasama antara program dan sektor yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama. Pertama, untuk menambahkan koordinasi untuk memenuhi tanggung jawab pengembangan kesehatan masing-masing. Kemudian poin yang kedua, menambahkan komunikasi tentang masalah kesehatan antara sektor publik dan swasta. Kemudian menambahkan kemampuan secara kolektif dan dalam mengenangani masalah kesehatan dengan tujuan mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Kemudian selanjutnya menambahkan komitmen bersama, dan poin terakhir mencapai upaya kesehatan yang efektif, efisien, atau berhasil. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi komunitas dan budaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.